Ayo cepet kerjain. Ya, kan dia udah bilang fokus, coba konsentrasi dulu. Jangan kebanyakan gerak, coba. Dek, dengerin dia. Jangan goyang-goyang kakinya, jangan gerak-gerak. Ayo diam dulu. Ayo cepet kerjain. Yang Hai, ketemu lagi nih sama kita nih. Gua Umar Syarif. dan aku Kori Pamela. Ya, Yang. Kalau lihat tadi nih ya, sebenarnya kalau kamu ngelihat aku nih lagi ngajarin Ula atau ngajarin Babang, terus ya mungkin sedikit tegas atau sedikit keras gitu ya. Meskipun ya niatnya nggak marah-marah sih gitu, tapi kamu ngelihatnya kayak kesel, marah, atau itu gimana Sebel, sih? ya iyalah, iya pastilah. Ini mungkin Nggak dialami, terima ya? Iya nggak terima, Oh, nggak itu terima. tepatnya nggak terima. Jadi mungkin nggak cuma aku doang kali ya, ada juga beberapa ibu-ibu yang ngalamin atau ngerasain hal yang sama persis gitu. Kayaknya nggak terima kalau misalnya ada anak kita dicolek dikit aja, walaupun sama bapaknya gitu. Atau mungkin walaupun maksudnya kayak mau ngajarin disiplin, nasehatin, cuma kalau caranya menurut kita nih, ini menurut kita pribadi agak keras atau agak kasar, itu pasti kita akan ambil alih. Jangan marahin anak gue gitu, udah pasti gitu. Kayaknya kita tuh lebih mending, lebih rela dan lebih ikhlas kalau kita aja yang marahin, kita aja yang sebel, kita aja yang cubit daripada orang lain gitu. Kalau aku ya Include bapaknya. include bapaknya. Coba deh komen ya Mams ya, bener gak sih kayak gitu rasanya. Nah tapi ternyata usut punya usut, aku menemukan ada penelitian nih, aku kasih lihat ya. Ini di luar researchnya pro dan kontra, tapi kalau menurut aku pribadi, kalau yang lain punya opini lain ya nggak apa-apa. Yes. Tapi kalau menurut aku pribadi, ini masuk akal. Make Apa ini sense. studi ya? Iya, Oh, ada studi. dia ada research. Nah, jadi ternyata emang beneran ada researchnya. Pertama aku kasih lihat dulu videonya ya, mungkin mau dilihat atau jadi bahan acuan. Ini di sini aku cek itu di akunnya dads_don_babysit. Jadi kurang lebihnya, mohon maaf kalau salah. Jadi dia tuh ngejelasin gitu. Emang in English sih. Jadi kayak di sel otaknya ibu itu jadi gini, salah. Di sel otak bayi terdapat bagian dari sel otaknya ibu yang ada dari pregnancy gitu maksudnya. Jadi pokoknya Sejak kapan nih? Sejak dikandung? dari di kandungan gitu. Jadi itu terdapat di kandungan. Jadi adalah kayak jadi otaknya ibu itu, sel di otaknya ibu tuh nge-extension ke sel otak anaknya gitu. Jadi kalau anaknya disakitin atau kenapa-napa, bahkan kadang ada kayak feeling yang kayaknya anak gue sakit atau anak gue kenapa-napa nih atau anak jatuh atau gitu. Relate. Kadang bisa jadi kerasa gitu. Terkadang sampai kayak gitu karena isi sel otaknya itu adalah perpanjangan dari sel otak ibunya gitu. Jadi seperti orang kalau misalnya ngelihat nyakitin anaknya, jadi kayak kita yang disakitin gitu. Tunggu. Jadi ini sel ibunya diterusin sama sel anaknya? Iya, diterusin ke sel anaknya. Jadi jadi sel itu sel itu dari sel itu kan kecil ya. Sel itu tuh ada juga sel yang ada di otak ibunya itu terdapat juga di otak anaknya itu, tapi bukan punya anaknya. Jadi perpanjangan dari ibunya gitu. Jadi bagian istilahnya kalau kasarnya bagian badan atau bagian tubuh dari otak ibunya itu tuh ada di tempat anaknya, ada di otak anaknya. Mungkin itulah sebabnya anak itu chemistry-nya kenceng banget sama ya, ibu ya terutama ya gitu ya. Maksudnya ya kan kalau misalnya yang apa ya, yang biasanya kita ketahui ya gitu kan, hamil 9 bulan, habis itu menyusui, habis itu ngurusin anak juga, bahkan ada yang sampai 6 bulan atau yang sampai 2 tahun, atau kalau kayak aku bahkan sampai nyusuin sampai 4,5 tahun gitu. Jadi emang bondingnya itu kan semakin kenceng gitu, anak jadi tahu gitu. Jadi ya kalau anak-anak tuh biasanya karena kan udah biasa sama mamahnya nih, jadi kalau misalkan memang disuruh pilihan Mas sama Gia atau sama mama nih, pasti lebih cenderung dia pilih ke mama gitu, apapun itu gitu. Jadi kayaknya emang ya gitu, kita tuh lebih rela udah kita aja yang marahin gitu, karena kalau kita yang marahin kita tahu batas sampai mana kita marahin menurut kita nih kalau ibu nih. Jadi ternyata emang dengan aku lihat nih penelitian ini, ternyata mungkin ini alasannya kenapa ibu-ibu
nggak rela kalau ngeliat anaknya dicolek, apalagi sama orang lain, sama bapaknya aja jangan sampai coba-coba gitu. Nah, jadi gitu loh guys. Jadi kenapa ya ternyata chemistry ibu sama anak itu kenceng banget gitu. Kalau misalkan anaknya dia apa-apain, ibunya langsung berfeeling, waduh kayak perasaan nggak enak gitu kan ya. Sama bapaknya aja kalau misalkan dikencengin, dikerasin sedikit aja, ibunya langsung nggak terima, apalagi sama orang lain kan. Jadi jangan bingung ya Pak Bapak ya, kalau misalnya kayak ngeliat nih ibu kenapa sih orang anaknya dikasih tau yang bener, dinasehatin yang bener, atau dikasih pelajaran untuk disiplin gitu, tapi malah nggak terima. Nah, mungkin salah satu alasannya itu, entah kenapa pokoknya kita nih ibu nih kalau misalnya ngelihat anak kita diapain dikit yang menurut kita udah di luar atau kelewat batas wajar, itu pasti kita akan stand up gitu untuk jangan coba-coba. Padahal gitu. menurut Hadapi bapaknya, gue, gitu. Padahal menurut bapaknya masih wajar lah ya. Iya. Masih wajar nih. Ya itu kan masing-masing ya standar Tapi kewajaran masing-masing. Kecenderungan itu emang timbul karena memang ada researchnya dan ada studinya. Gitu. Ya entah di luar itu pro dan kontra, tapi aku ngerasa sih, oh ini kayaknya bener, dan itu apalagi baru jadi ibu. Kalau kata orang-orang kan kalau ke cucu akan berkali-kali lipat dari itu. Nanti kita akan bahas lagi. Mudah-mudahan punya umur panjang, dikasih umur panjang, jadi nenek. Nah nanti kita coba bahas. Kira-kira bener nggak sih rasa sayang ke cucu itu jauh berkali-kali lipat bahkan dari sayang kita ke anak gitu. Jadi berarti segitu aja ya topik kita hari ini ya. Ntar kalau misalnya ada cerita-cerita yang unik juga lagi, atau ada ini pengalaman, iya sharing dong ke kita di komen ya, tulis ya di komen. Terus kayak apa gitu yang mau kita bahas, gitu. Ntar kita bahas, oke? Terima kasih udah nonton, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.